Hari ini kita membahas Hexagear. Welcome back to channel Mecha Station. Hari ini saya mau review satu kit dari brand Kotobukiya, yaitu Hexagear. Jadi ini adalah Hexagear dari brand Kotobukiya. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di kolom komentar apakah kalian tahu kit ini, karena menurut saya kit ini kurang populer di Indonesia ya. Oke, sebelum kita lanjut reviewnya, saya boleh minta kalian like, komen, dan subscribe. Jadi langsung aja kita lanjut video reviewnya. Oke, yang akan saya bahas pertama kali adalah box artnya. Jadi dia adalah box artnya seperti ini. Ini adalah brand Kotobukiya, yaitu seri Hexagear ya. Box artnya seperti ini. Ya, di sini ada tulisannya 1:24 skala Governor Armor Type Pound A1 versi 2.0 ya. Tapak depan seperti ini, samping, belakang, samping satu lagi, bawah dan atas ya. Kit ini dibanderol dengan harga 3.080 yen ya, sekitar 300 ribuan lah ya kalau dirupiahin. Tapi kit ini tidak populer di Indonesia karena satu, mungkin karena tidak ada atau jarang lah yang masukin dia di marketplace, kecuali kalian PO ya. Kalau PO mungkin masih ada lah yang buka PO. Dan yang kedua mungkin dari segi harganya termasuk mahal. Kalau kita bilang retailnya di 3.080 itu sekitar 300 ribuan atau mungkin 310 sampai 320 ribu. Di Indonesia kit ini bisa terjual dengan harga 600 sampai 1 juta ya. Jadi kit ini termasuk yang terbilang pricey atau harganya sangat mahal. Di harga itu kalian bisa dapat MG atau mungkin RG. Dan mungkin di Indonesia sendiri kurang banyak orang yang main Kotobukiya. Meskipun di seri Kotobukiya itu banyak ya lininya kayak FAG. Mungkin FAG lebih terkenal lah daripada Hexagear. Di dalam box ini total kita mendapatkan 8 runner dan 3 PC. PC itu adalah karet yang konektor yang kayak karet itu, yang dia sedikit elastis. Serta dapat buku manualnya seperti ini. Dan di buku manual ini kita dapat color guide dan sinopsis dari karakter utamanya adalah governornya itu sendiri. Oke, kita lanjut bahas detail, artikulasi, aksesoris, senjata, dan mungkin nanti di akhir video saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya kit ini serta kesimpulan dari saya. Langsung aja kita lanjut. Oke, yang kita bahas adalah detailnya ya. Untuk pertama, detailnya seperti ini. Dia mempunyai detail yang sangat bagus dengan sudut-sudut yang sangat tajam. Meskipun kit ini mempunyai skala kecil 1:24, tapi dia mempunyai detail yang sangat bagus ya, seperti ini. Untuk build dari plastiknya sangat solid, jadi kit ini solid banget, nggak ada yang loose. Jadi kit ini tuh sebenarnya mempunyai kualitas build yang solid sekali. Oke, dengan color warna plastik yang oke lah untuk kelas Kotobukiya sebenarnya oke sih ini ya. Tapi untuk color correctionnya kita masih kurang di bagian siku ya. Ini sikunya warnanya salah, jadi harusnya sikunya ini warnanya hitam, tapi kita dapatnya warna putih. Jadi kalau kalian mau ya kalian tinggal pakai marker buat jadiin warna hitam atau sekalian kalian repaint. Oke, untuk size dia 1:24 itu sangatlah kecil ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan RG, dia separuhnya RG. Lanjut kita bahas mungkin aksesoris dan senjatanya. Yang pertama-tama kita dapat senjata yaitu rifle. Seperti ini rifle-nya. Ya. Terus kita juga dapat pedang panjang. Ya, ini kayak gini nih pedangnya. Ini saya repaint dengan warna emas ya. Tadinya sih cuma mau repaint detailnya, tapi ya karena saya belum masking jadi saya repaint semua. Senjata ini bisa kalian gabung, jadi bisa kalian gabung seperti ini ya, kayak gini. Jadi dia ada kayak gimmick untuk kalian gabung seperti ini, jadi bisa alas panjang gitu lah.
Dan kita juga dapat konektor untuk bagian backpacknya. Ini tuh sebenarnya buat taruh senjatanya di bagian belakang, dan ini bisa dipasangkan ke governornya. Terus kita juga dapat dua option head, yaitu seperti ini. Ini adalah kepala humannya, dan ini adalah kepala yang konsepnya itu kayak dia membuka helmnya lah. Jadi dia seperti ini. Jadi kita mendapatkan 6 jenis tangan, yaitu tangan pertama mengepal, tangan kedua adalah tangan terbuka, tangan ketiga adalah tangan expression yang lebih kesannya mencakar, tapi ini juga terbuka. Yang keempat adalah tangan yang memegang senjata. Kelima juga tangan yang memegang senjata, tapi sedikit lebih miring posisinya. Dan yang terakhir adalah yang menunjuk. Oke, kita bahas artikulasi. Bisa kita mulai dari bagian kepala. Bagian kepala melihat ke atas, melihat ke bawah, ya, melihat ke kanan dan ke kiri. Untuk artikulasi kepala sebenarnya sangat bagus. Kalau diputar 360 sebenarnya bisa, tapi mungkin agak sedikit tricky karena gampang copot ya kepalanya, karena bagian armor mulutnya ini terbentur di bagian shouldernya. Lanjut di bagian chest, bisa kita lihat ke atas sejauh ini, ke depan sampai situ aja. Untuk ke samping bisa setekuk ini, ke samping satu lagi, ya dia nggak kelihatan tapi sebenarnya bisa. Jadi dia side to side armornya sebenarnya lumayan. Untuk join perut ke bagian pinggang bisa kita putar 360. Jadi ini mempunyai fleksibilitas di bagian pinggang ya. Untuk pinggangnya sendiri nggak punya gimmick yang berlebihan, jadi dia nggak terlalu banyak fitur. Tapi yang pasti armor bagian samping ini bisa kita turunkan sejauh ini dan bisa dinaikkan sejauh ini. Jadi ini cuman gimmicknya naik turun aja. Oke, lanjut untuk bagian shoulder. Bagian shoulder armor ini bisa kita naikkan atau turunkan. Jadi dia bisa maksimal naik sampai sini dan turun sampai segini. Untuk koneksi bagian shoulder tangan ini ke bagian badan, itu kita mempunyai satu gimmick dimana kalau kalian naikkan atau angkat dia akan bergerak. Jadi dia sedikit agak bergerak ke samping ya. Jadi kayak ada ruangnya terbuka gitu. Dan dia juga mempunyai gimmick kalian bisa majukan sedikit ke depan. Jadi dia ada kayak ke depan gitu. Ya. Jadi ini normalnya, ini ke depannya. Jadi dia slightly agak maju ke depan ya untuk membantu artikulasi. Oke, kalau untuk tangannya bisa kita angkat sejauh 90 derajat ya sampai sini. Untuk siku bisa kita tekuk sampai lebih dari 90, jadi dia bisa segini full sampai membentur armor lengan. Untuk lengannya bisa kita putar 360, nggak ada masalah. Tangan ini menggunakan join koneksi seperti ini ya, jadi dia bukan ball joint. Ini bisa diputar 360, tapi ya angle-nya agak sedikit kurang aja. Oke, lanjut ke bagian kaki. Bisa kita pose seperti ini, tendang ke depan ya, tendang ke belakang sedikit tersangkut, jadi dia maksimal seperti ini aja. Untuk tendangan ke samping bisa sejauh ini, kecuali kalian muter dikit, jadi dia bisa sedikit naik. Jadi armor ini tuh kebentur sama bagian waist. Di sini ada kayak join, jadi itu bisa buat ditekuk seperti ini. Ya, kakinya bisa kayak beginilah. Di sini kita punya tekukan siku kaki bisa full bending seperti ini. Jadi ini full bendingnya bagus banget ya. Terus untuk ankle armornya sendiri bisa kita lihat, kita bisa turunkan sejauh ini dan kita bisa naikkan sejauh ini ya. Jadi ankle armornya tuh bener-bener fantastik. Kalau untuk putaran ke kanan bisa seperti ini, sejauh ini ya, ini mentok karena terbentur oleh armor yang di bagian ankle. Terus untuk putaran satu lagi dia sejauh ini aja.
Untuk putaran ke samping atau menyampingnya itu bisa seperti ini ya, dan dia sebenarnya bisa ke satu lagi, jadi pivotnya atau mungkin putarannya kaki ya, ini kayak putaran gitu, bisa seperti ini. Oke, itu aja untuk artikulasinya. Kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama pasti dari detail dan build yang solid ya. Yang kedua dari artikulasi. Yang ketiga, dia mempunyai aksesoris yang cukup oke. 2 kepala atau 2 opsi kepala dan 6 macam opsi tangan ya. Terus dari kekurangannya adalah satu, senjatanya hanya dikit, jadi kita cuma dapat 2 senjata aja. Menurut saya itu kurang, setidaknya harusnya bisa lebih banyak lah ya. Terus yang kedua adalah nggak dapat base, jadi stand base-nya seperti ini. Base-nya ini terjual terpisah, jadi ini kayak option set gitu. Dibanderol dengan harga sekitar 150.000, tapi kalian mendapatkan 2, jadi satu bundle itu dapat 2 dengan harga masing-masingnya sekitar 75.000, dan termasuk mahal untuk base kecil ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan dari saya, kit ini memang worth it buat kalian koleksi, terutama kalian yang fans sama Kotobukiya, apalagi dari seri Hexagear. Seperti saya mempunyai koleksi seperti yang kalian lihat di depan ini. Di sini ada Lumberjack Jackal, Lumberjack lagi namanya, salah, ini namanya Bakam Jackal, ada Bakam Jungle, dan ini adalah Blockade EV. Di mana kita mendapatkan Blockade EV ini harus membeli sekitar 5 part ya, 5 part yang berbeda. Di Indonesia sendiri kit ini nggak terlalu populer karena memang dari segi harga dan dari segi penjualnya jarang ya. Jadi kalau kalian yang suka dengan kit ini atau fansnya Hexagear, kalau kalian lihat video ini ya kalian harus like, comment, dan subscribe lah ya, karena biar saya tahu ternyata fansnya Hexagear di Indonesia itu ternyata ada gitu loh, bukan cuma saya aja, karena saya sih sebenarnya jarang melihat orang Indonesia mengoleksi seri Hexagear. Oke, mungkin next video saya akan review si Jackal ini. Terima kasih telah menonton. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.